Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Eliska, NIM 220168085, Prodi PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D, akan mempresentasikan topik 5, demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Di sini saya akan membahas tentang kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan, meliputi pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, dan juga pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan pada peserta didik untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Pendidikan semacam ini memandang peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif, bukan objek belajar yang pasif. Oleh karena itu, guru di sini berperan sebagai fasilitator. Prinsip yang memerdekakan peserta didik secara umum tidak terlepas dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu berdiri sendiri, mandiri, tanpa adanya ketergantungan dari orang lain atau orang dewasa. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, serta metode yang digunakan dalam pembelajaran sebaiknya bisa memfasilitasi seluruh peserta didik agar dapat terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan kepentingan peserta didik sebagai individu yang unik. Sebagai seorang pendidik, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk menerapkan pendekatan ini. Antara lain, yang pertama yaitu memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. 2. Mendorong diskusi dan kolaborasi antara peserta didik. 3. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. 4. Menyediakan umpan balik. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengakui keberagaman dan memperhatikan kebutuhan individu peserta didik sehingga memungkinkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pada abad 21 ini, pendidikan berfokus akan menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan membedakan peserta didik, keterampilan abad 21 dapat diperdayakan. Pendidikan abad 21 di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dalam abad 21 menerapkan pendidikan kurikulum merdeka. Merdeka belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan para pendidik dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, sehingga pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada peserta didik belum berjalan seutuhnya. Oleh karena itu, Merdeka Belajar diterapkan dalam pendidikan abad 21 di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.